Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang diberkati pagi ini dihimpun Tuhan dalam menara doa segala bangsa untuk mengadakan ibadah pagi ini. Bapak Ibu yang terkasih yang diberkati Tuhan Yesus, saatnya untuk menyampaikan pernyataan Tuhan atau penglihatan yang Tuhan beri selama penyembahan pagi ini. Silakan. Shalom, silakan. Selamat pagi saudara-saudari semua yang di menara doa segala bangsa. Terima kasih Ibu Maureen kesempatannya ya. Pagi ini Tuhan Yesus luar biasa. Pagi-pagi saya bangun, saya puji Tuhan, terima kasih, saya mengucap syukur dan saya menangis di kamar mandi. Semalam saya lagi ibadah, ada orang yang mau mencelakakan saya, mau memfitnah saya, tapi teman saya dipakai Tuhan untuk kirim video WA-nya semua Tuhan bukakan. Dan pagi ini saya mendapatkan sesuatu yang besar. Tadi saya berperang, saya babat itu. Saya tidak kompromi, saya bilang saya tidak kompromi dengan pekerjaan iblis. Teman-teman semua memberikan masukan, saya harus ini, saya harus berbohong, saya harus berkata ini. Saya katakan tidak, saya tidak akan kompromi dengan pekerjaan iblis, saya bilang gitu. Terus saya dapatkan ayat di Mazmur 91 ayat 2 sampai 4. Itu tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk dengan tepaknya. Ia akan menudungi aku di bawah sayapnya. Aku berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah kesaksian saya pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kami persilakan hambanya Pastor Joel Elkana untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu. Kami bersyukur dan berterima kasih kembali untuk pagi hari ini. Kami percaya bahwa setiap kami ada sampai hari ini semua oleh karena anugerah-Mu. Dan kemurahan-Mu lah Tuhan yang terus memampukan setiap kami. Untuk kami melakukan bagian dan tugas yang Kau percayakan dalam hidup kami hingga pada akhirnya. Supaya kelak pada waktunya nanti setiap kami didapati sempurna dan tidak bercacat celah. Untuk kembali kepadamu dan memuliakan Engkau selama-lamanya. Pagi hari ini Tuhan, sebentar kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah setiap kami boleh makin mengenal pribadi-Mu, makin mengerti siapa Engkau sebenarnya, dan makin memahami apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Supaya waktu yang Kau berikan dalam hidup kami tidak akan pernah sia-sia. Dan setiap perjalanan hidup kami senantiasa ada dalam naungan-Mu, pimpinan-Mu, tuntunan-Mu, supaya apapun yang Kau percayakan dan kami kerjakan, Engkau memberkati dan menjadikannya berhasil. Terima kasih Tuhan, berikan pewahyuan, berikan pemahaman yang baru yang daripada Engkau, supaya kami bukan cuma sekedar mendengar firman-Mu, tetapi setelah kami mendengar firman-Mu, kami boleh menanam kuat dalam hati kami, dan kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Kemuliaan dan hormat, pujian hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita tahu bahwa sekali lagi hidup kita oleh karena anugerah Tuhan.
Kita memahami bahwa apa yang kita lewati hari-hari ini itu membuktikan bahwa kita tanpa Tuhan tidak akan pernah bisa melewati semuanya. Satu perkara kita harus tahu bahwa sejak kita diselamatkan, kita ditebus dan dibayar lunas hidup kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kita harus tahu dengan pasti bahwa hidup kita ada dalam jaminan Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah hari-hari ini kita terus mengisi hidup setiap kita dengan segala sesuatu yang benar-benar memuliakan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, bahkan tidak menyia-nyiakan setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup setiap kita, untuk kita sampai pada akhir dan didapati sempurna, serta tidak bercacat celah. Nah, pagi hari ini saya akan ajak Bapak Ibu Saudara sekalian membuka satu kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-17. Matius pasal yang ke-17, saya akan bacakan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Matius pasal yang ke-17. Ayat yang pertama firman Tuhan berkata, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba, sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyuruh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukan menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Dan pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa dari Matius pasal 17 ini ada satu situasi di mana ketika Yesus dengan kedua muridnya, ketiga muridnya, saudara, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, di atas gunung itu ada satu keadaan di mana benar-benar ya sesuai dengan judul perikopnya bahwa Yesus dimuliakan. Artinya ada sebuah situasi yang nyaman, situasi yang membuat Yesus mungkin ada dalam satu kondisi yang semuanya oke, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena jelas di sini firman Tuhan berkata bahwa di situ Petrus melihat ada satu penglihatan di mana Yesus, ya kan, sedang berkata-kata, sedang bercengkerama dengan Musa, dengan Elia. Ada satu situasi di mana Yesus dalam keadaan yang
Ya, menurut saya bahasa umumnya adalah situasi yang nyaman, tidak ada hiruk-pikuk, tidak ada hal-hal yang harus dikerjakan dalam kesehariannya, kesibukannya, dan merupakan sebuah suasana yang, apalagi firman Tuhan berkata, ada kemuliaan yang dinyatakan. Nah, perlu kita pahami Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa peristiwa ini terjadi setelah ada informasi, atau bukan informasi, tapi ada penyataan tentang penderitaan Yesus. Ya, kalau saudara lihat di pasal sebelumnya, kita tahu, ya, pasal sebelumnya itu menceritakan tentang, menuliskan tentang bagaimana Yesus akan mengalami penderitaan, saudara. Firman Tuhan berkata pemberitaan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia itu di pasal sebelumnya. Kita masih memahami persis bahwa sekali lagi pada waktu itu Yesus adalah manusia 100%. Nah, Dia menghadapi sebuah penyataan di mana pada akhirnya Dia harus menghadapi yang namanya Golgota itu. Penderitaan di atas kayu salib untuk menanggung dosa seluruh umat manusia. Nah, lalu kemudian setelah pemberitaan pertama tentang penderitaannya, dia naik ke atas gunung dan dia mengalami akan zona yang begitu luar biasa, zona nyaman. Situasi yang dia bisa melepaskan akan mungkin segala pressure dalam hidup dia. Dan saudara, kalau saya perhatikan dari firman Tuhan ini, kita akan tahu kembali bahwa rupanya setelah Yesus ada di atas gunung itu, dia tidak hanya berhenti di situ, dan kemudian dia berpikir, ya sudahlah, hidupku sudah akan berakhir di kayu salib, gitu kan, dan akan ada situasi yang menderita yang aku akan lewati, jadi lebih baik aku tinggal di atas gunung ini, lebih baik aku ada di dalam situasi yang nyaman, dalam situasi yang mungkin ya nggak usah capek-capek untuk melakukan banyak tugas, ya, menunggu akan hari di mana dia harus disesat, dia harus disalibkan. Lebih baik dia dapat memilih dalam sebuah kondisi yang oke saja, baik buat dia, ya. Kalau kita perhatikan, saudara, rupanya Yesus tetap kembali turun gunung. Dia tidak tinggal di atas gunung itu, tetapi dia turun gunung. Dia turun gunung, dan apa yang dia lakukan, dia tetap mengerjakan apa yang menjadi tugas yang Bapaknya berikan dalam hidup dia. Perikop selanjutnya di Matius pasal 17, kalau sudah baca, judulnya adalah Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ada satu tugas lanjutan yang dia kerjakan. Nah, setelah itu nanti kita akan lihat lagi bahwa ada pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Saudara, di sini kita memahami bahwa rupanya Yesus yang adalah Tuhan, Dia berkomitmen untuk menyelesaikan tugas yang Bapaknya berikan di atas muka bumi ini sampai garis akhir. Sekalipun dia sudah mencicipi zona yang nyaman, mungkin dia ada di atas gunung, dia ada dalam situasi yang dia tidak harus berjumpa dengan banyak orang, ya, mengalirkan akan kuasa kesembuhan dan lain sebagainya. Dia tidak harus bertemu dengan banyak orang yang mungkin bertentangan, berseberangan dengan apa yang dia ajarkan, apa yang dia sampaikan. Dia tidak harus bertemu dengan para ahli Taurat, kaum Farisi yang selalu menghakimi dia. Di atas gunung dia boleh mendapatkan sebuah situasi yang oke. Bahkan Petrus berkata, baiklah kita dirikan, ya kan, kemah. Tapi Yesus tidak kemudian berkata kepada Petrus dan Yakobus dan Yohanes, oh ya kayaknya usulmu ini enak dan baik, ya lebih baik kita tinggal di sini saja daripada kita turun gunung dan sibuk dengan semuanya, toh pada akhirnya aku harus
sampai kepada Golgota itu, ya lebih baik aku dan bersama-sama kamu di sini. Saudara, kita harus memahami kembali bahwa dalam hidup kita ini Tuhan punya tugas yang Tuhan berikan buat setiap kita. Hari-hari ini kita dihadapkan kepada sebuah situasi yang makin tidak menentu. Ya, kita nggak akan bisa memprediksi apa yang terjadi 2-3 bulan ke depan, saudara. Makanya mohon maaf sekali. Kalau kita percaya kepada orang-orang atau hamba-hamba Tuhan tertentu yang bisa meramalkan situasi dalam sekian bulan ke depan, menurut saya itu terlalu berlebihan. Kenapa? Karena balik lagi hidup kita ini ditentukan oleh Tuhan. Dan Tuhan bisa rubah segala sesuatunya sepersekian detik dalam hidup kita. Bagian kita bukan mempercayai apa yang diprediksi oleh seseorang, apa yang diprediksi oleh sekalipun mungkin saudara bilang, ini hamba Tuhan, ini orang peka, nubuatannya luar biasa. Saya bilang, fokus hati kita ini harus kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Amen. Kita harus memahami bahwa hari-hari ini Tuhan sedang memurnikan hidup setiap kita, saudara. Nah, yang Tuhan lihat dari hidup setiap kita apa sih? Yang Tuhan lihat dari hidup setiap kita, engkau mau selesaikan tugasmu dalam hidupnya kita semua enggak? Engkau mau selesaikan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita enggak? Atau engkau hidup dalam ketakutan? Atau engkau hidup dalam sebuah situasi yang, ya udahlah, lebih baik aku diam di rumah, nggak usah kemana-mana, udahlah, toh pada akhirnya keadaan akan seperti ini terus mungkin, ya. Virus COVID hari demi hari keluar varian baru, saudara, ya. Jadi kalau saudara perhatikan, ya virus ini hari-hari ini, ya seperti, ya kalau saya bilang mungkin seperti model makanan lah, saudara, ya. Atau mungkin saudara lihat orang hari-hari ini banyak jual minuman dengan berbagai macam variasi. Ya kalau zaman dulu kita minum teh, mungkin ya es teh manis itu sudah oke lah, saudara. Tapi hari ini teh banyak macam-macamnya. Ya, ada yang pakai bubble lah, yang ada pakai jelly lah, rasa ini, rasa itu. Ya, jadi COVID pun mungkin ngikutin tren, saudara, ya. Jadi pikirnya dia ya udahlah, dia bermutasi keluar varian-varian baru gitu kan. Ya, ini membuktikan bahwa sebenarnya kita nih harus memahami, kita nggak akan pernah bisa prediksi apapun yang terjadi di atas muka bumi. Kecuali kita memahami dan mengerti isi hati Tuhan, maka kita akan melakukan tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita nggak akan ngurusi sesuatu yang duniawi, saudara. Ya, hal-hal yang terlalu menurut saya kadang-kadang kita terjebak dalam sebuah situasi yang ujungnya kalau ditarik itu cuma kepentingan duniawi kita, kepentingan lahiriah kita. Kita tidak pernah berpikir bahwa apakah ending hidup setiap kita itu pada akhirnya akan benar-benar sampai kepada kehendak Tuhan yang sempurna itu dan kembali kepada Dia dan tinggal bersama dengan Dia. Kita terlalu ngurusin sesuatu yang saudara, nggak penting. Hari ini saya tidak berkata bahwa kemudian semua kita harus vaksin dan lain sebagainya, saudara. Sampai hari ini masih banyak orang yang mempermasalahkan soal vaksin. Ya, yang katanya, vaksin itu 666 lah, ya. Bahkan ada yang berkata, ada darahnya Lucifer lah. Ya, nanti kalau kita divaksin kita nggak bisa masuk surga lah. Ya, saya bilang, tolong tanyain orang itu, ya kan, yang berani ngomong seperti itu, hamba Tuhan itu tolong tanyain lah. Ya, dia udah pernah mati belum, gitu kan? Nah, kalau ternyata dia udah pernah mati, rupanya ditolak surga lah, bolehlah ngomong seperti itu. Urusan kematian itu urusan Tuhan. Kita nggak perlu istilahnya terus seolah-olah membuat sebuah
statement tertentu yang membuat orang gundah gulana, bingung, carut-marut pemikirannya, yang pada akhirnya pokok hidup setiap kita, inti panggilan hidup setiap kita nggak selesai. Sekarang coba saudara renungkan bersama-sama ya. Apakah dengan saudara tidak divaksin ya, menjauhi yang namanya boleh dibilang itu antikris lah dan lain sebagainya, dan sudah berkata, oh pasti aku masuk surga karena aku nggak divaksin. Saya mau beritahu, kalau kita nggak lakukan tugas kita nggak selesaikan tugas kita, ya kita nggak akan pernah masuk kerajaan surga, saudara. Sebenarnya tugas yang paling utama dalam hidup setiap kita yang Tuhan berikan yang apa sih? Amanat agung. Dan itu nggak bisa lewat dari itu, saudara. Tuhan tegas berikan pesan kepada setiap kita. Untuk apa? Untuk kita ini menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Ingat, murid Tuhan. Bukan murid hamba Tuhan tertentu. Bukan murid pendeta tertentu, saudara. Murid Tuhan. Itu bagian kita. Pertanyaannya, kita mau hebat secara rohani. Tapi kalau dalam hidup kita sehari-hari kita nggak mau praktek, kita nggak mau tuai jiwa, menurut saya tugas kita nggak selesai. Nah, kita kembali kepada firman yang tadi kita baca, saudara. Kalau mau bilang nyaman, Yesus dalam keadaan yang nyaman. Di atas gunung itu dia boleh mengalami situasi yang, udahlah, nggak usah pusing dengan berbagai macam hal. Tapi dia berkomitmen, dia tetap turun gunung. Untuk apa? Untuk menyelesaikan yang Bapaknya berikan tugas dalam hidup dia. Sampai akhir. Pertanyaan buat setiap kita adalah, saudara, ketika kita mendengar banyak hal yang terjadi hari-hari ini, kita sebagai umat Tuhan, sebagai iman Kristiani, apa yang kita lakukan sih? Apakah kita jago kandang gitu kan? Cuman banyak doa, nyembah Tuhan ya. Ya enggak ada salahnya sih, enggak ada salahnya. Itu semua bagus. Tapi praktek keseharian kita, hidup kita lakukan apa? Atau jangan-jangan dalam keseharian kita pun akhirnya kita sama dengan orang yang belum mengenal Tuhan. Kita hidup dalam ketakutan, ya kan? Nggak mau kemana-mana, saudara. Berapa waktu lalu, ini waktu terjadi waktu awal-awal corona, saudara. Saya berjumpa dengan salah seorang ya pelayan Tuhan yang dia bergerak dalam pelayanan kesembuhan. Dan pelayanannya luar biasa, dia boleh dibilang cukup spektakuler ya, walaupun ini orang tidak terekspos ya, karena dia melakukan itu ya di tengah-tengah perjalanan hidup dia di masyarakat ya. Banyak orang lewat hidup dia ngalami akan mujizat kesembuhan Tuhan. Nah, waktu awal-awal corona, kemudian jalan 2-3 bulan, kurang lebih sekitar bulan Mei, saudara. Saya sempat ngobrol dengan dia, saya tanya apa yang dia kerjakan dan lain sebagainya. Dan dia cuma bercerita, dia bilang begini, ya hari-hari ini saya dibawa Tuhan untuk tetap di rumah, tetap tinggal, untuk tidak sembrono dan lain sebagainya. Dan ya dia cerita banyak hal. Terus kemudian saya bilang, apakah pelayanan kesembuhanmu masih jalan? Dia bilang, enggak kok, saya disuruh Tuhan untuk berhenti sejenak. Oke, singkat cerita, ya dalam perbincangan itu kita akhiri dengan sebuah pembicaraan yang baik. Nah, namun beberapa hari kemudian setelah itu istrinya hubungin saya.
Istrinya hubungin saya, dia bilang begini, Pak, tolong doain suami saya. Saya bilang, kenapa? Apa sakit atau apa? Oh enggak, Pak. Ini suami saya ini mengalami sebuah gejala yang aneh. Terus saya nanya, gejala aneh apa? Iya, Pak, dia ini menjadi orang yang sepertinya terlalu ketakutan. Jadi tiap hari kerjaannya itu bersih-bersih rumah, ngelapin gagang pintu, ya pintu pagar itu semua disinfektan, disemprotin tiap hari, ya. Wah, pokoknya ya udah dia jadi orang yang parno. Lalu kemudian saya tanya, terus dia nggak doa, nggak baca firman. Wah, doa baca firmannya sudah kurang, Pak. Ya, sekarang menjadi orang yang berbalik arah. Nah, singkat cerita, saudara, akhirnya hari berikutnya saya coba kontak dengan rekan saya ini, teman saya. Saya telepon beliau. Saya nanya, kamu tuh ngapain? Oh, dia cerita panjang lebar dan akhirnya saya temukan bahwa rupanya dalam diri dia ada sebuah ketakutan, ada sebuah pertanyaan yang mendalam. Apakah Tuhan itu masih nyata? Apakah Tuhan itu masih real? Apakah Tuhan itu masih boleh dibilang, dia berkata, apakah Tuhan itu ada? Kok pada akhirnya semuanya ini terjadi dan tidak bisa dikendalikan virus ini? Dan saya bicara kepada orang ini, percayalah bahwa sampai kapanpun namanya Tuhan itu tetap ada. Dan dia tetap eksis. Tapi lagi-lagi kita harus memahami bahwa Tuhan punya cara untuk memulihkan segala sesuatu. Nah, saudara, menjadi sebuah kesimpulan dari apa yang saya melihat dan alami dari rekan saya ini. Rupanya, saudara, dalam hidup ini, Tuhan itu selalu melihat dari apa yang ada di dalam hati setiap kita. Apakah ketika kita melayani Tuhan, kita melakukan sesuatu di hadapan Tuhan, itu murni. Karena kita fokus kepada Tuhan, karena kita mencari Tuhan, karena kita rindu akan Tuhan. Atau kita melakukan semuanya itu karena kebanggaan kita sendiri. Kita melakukan semuanya itu karena kita mau menjadi seorang yang terkenal, menjadi seorang yang tenar, menjadi seorang yang disanjung, dicari orang. Atau kita lakukan itu karena kemurnian hati kita. Lagi-lagi, saudara, saya berkata bahwa pada akhirnya kita akan membuktikan semuanya. Hidup kita itu berurusan pribadi dengan Tuhan. Yang terpenting di atas segalanya, saudara, pesan saya buat setiap kita, mari kita selesaikan tugas yang Tuhan percayakan atas hidup kita. Panggilan apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita kerjakan itu dengan maksimal. Sampai akhir hidup setiap kita, saudara. Dalam kemurnian, dalam ketulusan hati, dalam hal apapun. Apa yang kita lakukan hari ini, kita kerjakan hari ini, mari coba kita cek kembali. Semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Dan kita juga lihat kembali dalam diri kita hari-hari ini bagaimana kita responi semua yang terjadi. Apakah kita mau seperti orang yang ya pokoknya aku sehat, aku baik, hidupku nyaman, ya sudah orang mau gimana bodoh amat, ya emang saya peduli, ya yang penting pokoknya aku tidak kena virus, yang penting pokoknya aku tidak terpapar. Saudara, pertanyaan buat siapa? Saya bukan mengajari untuk kita hidup sembrono, tentu tidak, saudara. Kita harus tetap menjaga diri. Kita harus tetap untuk proteksi diri dengan baik. Tapi jangan sampai itu membuat kita nyaman, yang akhirnya kita lupa akan tugas dan panggilan yang Tuhan percayakan dalam hidup setiap kita. Hari-hari ini, ya sejak awal bulan yang lalu sih sebenarnya, saudara, belum lama. Kami di Bukit Doa Getsemani,
Tuhan gerakkan untuk kami dengan beberapa umat Tuhan. Setiap hari Kamis kami pergi ke jalan-jalan, saudara. Untuk apa? Untuk kami, ya, kita bagi nasi bungkus, ya, dan kita doain mereka. Kita enggak bicara soal mau terima Tuhan atau tidak. Kita bagikan akan berkat dan kasih Tuhan itu. Kita nyatakan kepada setiap mereka. Dan jujur saudara, dari sekian waktu ini kita turun ke jalan, kita buktiin bahwa ada banyak orang di luar sana yang sebenarnya saudara perlu uluran tangan dari setiap orang untuk mereka boleh menerima akan anugerah Tuhan dan hidup diselamatkan. Banyak daripada mereka hidup susah. Beberapa waktu yang lalu di kota Semarang, saudara, ada seorang tukang becak, ya, ada seorang tukang becak ditemukan lemas, kondisinya lemas dan tidak berdaya, berbaring di atas becaknya, saudara. Dan ketika ditanya oleh salah seorang yang menjumpai, si tukang becak ini berkata bahwa dia sudah hampir 2 minggu nggak makan, saudara. Dan yang lebih ironis adalah tukang becaknya ditemukan persis di depan gereja, saudara. Buat saya ketika mendengar hal itu menjadi teguran dalam hidup saya sendiri. Saya berkata, Tuhan, kemana aja orang yang di dalam gereja ini? 2 minggu nggak makan, saudara. Dan itu teguran buat setiap kita. Saya nggak mau menghakimi, saudara. Saudara juga nggak perlu cari gereja mana itu, nggak perlu, saudara. Ya. Tapi yang perlu adalah, ayo responi. Mungkin tetanggamu, mungkin saudaramu, mungkin siapa orang yang di sekelilingmu sedang membutuhkan hari ini. Lakukan tugasmu, saudara. Dengan kuasa yang Tuhan beri dalam hidupmu. Mari sama-sama lakukan. Lakukan bagian kita. Selain kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan, ayo kita praktekkan apa yang Tuhan beri. Saya percaya, saudara, ketika kita semua melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, maka Tuhan akan memberi kemampuan, Tuhan akan memberi proteksi dalam hidup setiap kita. Tuhan akan memberikan kalau saya boleh bilang, jaminan dalam hidup setiap kita. Lagi-lagi saya mau berkata, bukan untuk mencobai Tuhan, bukan untuk sembrono, saudara, tidak. Tapi untuk bagaimana hidup kita ini menjadi pribadi yang menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita sampai garis akhir. Sekali lagi, saudara, saya nggak akan perpanjang firman Tuhan, tetapi mari kita kembali lihat dan memahami bahwa kalau Yesus mau memilih dia nyaman di atas gunung, dia nggak akan turun kembali. Dia nggak akan bertemu dengan banyak orang dan dia mungkin akan berkata, udahlah aku tunggu kematian, hari kematianku di atas kayu salib ini. Dia sampai di atas kayu salib di tempat ini. Tapi dia memilih dia turun gunung. Dia milih untuk dia selesaikan tugas yang Bapaknya percayakan sampai akhir. Dan dia didapati sempurna seperti yang Bapaknya kehendaki dalam hidup dia. Doa saya buat Bapak Ibu saudara sekalian, mari selain bangun hidup manusia roh kita, selain manusia roh kita yang terus boleh mengalami akan pertumbuhan, biarlah hidup kita secara jasmaniah, lahiriah, kita mari sama-sama belajar untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Selesaikan tugas bagian kita sampai akhir. Ingat, waktu yang Tuhan beri, kita nggak akan pernah tahu sampai kapan. Tapi jangan biarkan itu sia-sia. Jangan biarkan sia-sia. Doa saya, biarlah semua kita benar-benar memanfaatkan dan mengambil waktu setiap detik sampai akhir hidup kita. Dan kita didapati sempurna pada
akhirnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini kami boleh ada bersama. Walaupun mungkin secara tempat kami berjauhan, tapi kami boleh ada bersama-sama di dalam satu roh. Untuk kami boleh memahami apa yang menjadi keinginan hati-Mu atas hidup setiap kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah semua kami selesai sampai akhir. Menyelesaikan tugas yang Kau percayakan dalam hidup kami. Dan kami didapati sempurna pada akhirnya. Dan mampukan kami Tuhan menjalani hari-hari ini bukan dengan ketakutan, kekhawatiran, melainkan kami menjalani hidup kami hari-hari ini dengan fokus kepadamu, dengan terus berharap kepadamu, percaya kepadamu, dan yakin bahwa Tuhan akan memampukan hidup setiap kita sampai pada akhirnya. Memberkati setiap umat-Mu dengan segala berkat yang terbaik, rohani dan jasmani, dan dilimpahkan dalam segala hal yang sesuai dengan kehendak-Mu terjadi atas setiap kami umat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.